Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalistianto Wiryadinata dengan NIM 1030223000136. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugasnya tes execution otomatis, yang dimana di sini saya harus menguji proyekan saya dengan menggunakan WBT dan juga black box text testing. Di sini video yang ini saya sudah menyiapkan uh, white box testing, yaitu branch coverage dari test case yang udah saya buat di sini. Nah, uh, di sini saya mengambil kodenya, yaitu adalah ketika dia ingin mendownload atau mencetak laporan. Di sini dia harus login lewat admin, dan kalau dia login lewat karyawan, di situ dia tidak bisa masuk. Oke, di sini saya jelaskan dulu kodenya. Di sini ada function buat handle ya. Lalu di sini untuk mengecek apakah user udah login atau tidak. Jika tidak, dia akan minta request, dan jika dia sudah login, dia akan masuk ke sini juga. Di sini adalah untuk mengecek apakah roles sudah sesuai atau belum. Jika tidak, dia akan terdapat error 403. Nah, untuk grafnya di sini satu, kita dari kelas role midware dulu. Di sini satu. Lalu 2 3 4 di sini saya gabung. Dan lalu kita masuk ke if-nya. Di sini ketika dia ngecek apakah user sudah login atau tidak. Misalnya dia sudah login, dia akan masuk ke ini. Jika tidak, dia akan nge-return user belum login. Nah, lalu dia akan masuk, kalau dia sudah login, dia akan masuk ke if yang selanjutnya, yaitu 8, yang mengecek apakah role sudah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, dia akan nge-return request, dan jika tidak, dia akan muncul error dulu, baru dia return request yang ke-11. Nah, untuk CC-nya di sini terdapat 3. Ya, saya menghitungnya melalui ini. Yang bagian luar ini 1, lalu di sini ada 2, dan di sini yang ketiga. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk path-nya sendiri, yaitu adalah 1 2 3 4 5 6 11. Lalu ada 1 2 3 4 5 7 8 9 11. Lalu yang terakhir ada 1 2 3 4 5 7 8 10 11. Nah, kalau untuk branch coverage-nya di sini total branch-nya yaitu ada 4, yang dimana kita ambil dari if ini berdua, dia di if satu ini ada 2, dan if yang ini juga ada 2, jadi totalnya ada 4. Lalu semuanya berhasil dieksekusi, jadi hitungannya adalah 4/4 dikali 100%, yang dimana branch coverage-nya sama dengan 100%. Ini aplikasi yang saya pakai adalah Katalon. Dan untuk test case yang kita uji adalah test case dari yang saya pilih, yaitu adalah FR6 dan juga FR8. Di sini total ada 6 test case yang akan diuji. Oke, pertama-tama kita masuk ke pertama-tama kita buat dulu folder project baru. Di sini menguji website SEKP. Kita klik OK. Lalu di sini pada bagian action kita tambahkan record web. Untuk websitenya saya sudah hosting, saya dan teman saya sudah hosting. Jadi kita tinggal masukkan saja.
Di sini ya pada test case saya yang diminta adalah white box testing dengan menggunakan metode branch. Nah, di sini dia kondisi false apabila login sebagai user dengan role karyawan untuk mengakses laporan. Nah, di sini expected resultnya tuh dia menolak karena emang pada bagian karyawan tuh dia tidak bisa mendownload laporannya. Oke, mungkin kita langsung saja untuk kita tes. Di sini kita start record katalonnya. Ini kita close, ini kita formatin. Di sini kita login sebagai karyawan. Salah login dulu. Terus di sini kita masukkan @gmail.com, passwordnya 123456. Kita sign in. Terus, nah pada bagian dashboard ini, kalau untuk admin tuh dia bisa download laporan-laporan yang ada. Tapi kalau untuk karyawan dia tidak ada laporannya. Maka test case ini berarti benar. Dan juga expected resultnya juga benar. Nah, ini kita save. Kita oke, kita namakan testnya yaitu TCWBT01. Oke. Lalu di sini kita buat test suite-nya. New test suite TCWBT01. Kita ambil dari yang tadi. Oke. Oke. Lalu kita uji. Nah, oke, baik. Di sini sudah berhasil dan di sini akan muncul reportnya. Oh, harus upgrade. Ya, intinya di sini sudah muncul hasil test case yang untuk WBT satunya. Lalu kita lanjut ke WBT 2. Nah, di sini dia pakai sama seperti yang atas. Di sini dia pakai branch true. Yang dimana ini adalah kondisi untuk ketika dia login sebagai admin dan ada untuk mendownload laporannya. Karena emang pada website kami yang SCKP itu emang fitur ekspor tuh hanya untuk admin saja. Oke, kita langsung coba lagi. Di sini kita new test case. Kita masuk ke action saja, record web. Di sini masih sama, kita start record aja. Kita hide. Ini kita full size. Sini kita klik login dan di sini kita masukkan email admin ya. Oke, kita sign in. Nah, untuk bagian login admin di sini akan ada terdapat ekspor laporan Excel ya. Di sini bisa kita download dan juga kita ini karena dia di katalon jadi emang nggak bisa dibuka. Oke, berarti ininya kita save dulu. Oke. Sini kita namain TC WBT 02.
Oke. Oke, yang test case WBT02-nya di sini kita tes suite dulu. TC WBT02. Oke. Sini kita tambahkan yang 02. Lalu kita play. Kita coba dia login sebagai admin, lalu ekspor laporan Excel. Oke, berarti berhasil. Dan di sini akan muncul laporannya juga untuk TCWBT2-nya. Di sini nggak bisa buka karena mesti upgrade lisensi. Sayangnya. Mungkin kita langsung saja lanjut untuk sorry. Ini kita close dulu. Kita lanjut yang do you want to continue? No, I won't clean. Nah kalau untuk yang WBT3-nya di sini kita ngambil dari saya ngambil dari FR08, yaitu adalah verifikasi branch validasi gagal. Jadi dia kalau di sini pakai branch coverage. Oh ya, tadi yang atasnya ini dia pakai branch coverage dan ini juga statement and branch coverage. Di sini yang kalau untuk FR08-nya di sini saya menggunakan branch coverage juga, yang dimana kita akan login sebagai admin, lalu kita akan mencoba mengganti nama karyawan menjadi kosong dan juga statusnya aktif. Nah, kalau untuk expected resultnya di sini dia sistemnya akan menolak data karena field nama tidak diisi. Oke, mari kita coba di katalognya apakah benar. Pertama kita buka ini dulu. Kita start record. Kita login lagi. Kita ambil email lagi yang di sini. Passwordnya. Sign in. Nah, di sini untuk mengganti nama karyawan atau username-nya, kita pergi ke data karyawan. Nah, di sini misalnya kita akan ganti nama saya sendiri yaitu Kalis. Di sini kita bisa tekan edit. Nah, misalnya di sini kita ganti menjadi kosong karena tadi di test case-nya itu fields-nya kosong. Lalu statusnya aktif benar. Kita coba update. Nah, di sini akan terdapat peringatan yang dimana kita suruh mengisi kotak tersebut. Jadi berarti memang tidak bisa kalau tidak diisi nama. Oke, kita isi kembali kali 1 misalnya. Oke, di sini berhasil terupdate. Sekarang coba kita save. Oke. Di sini kita taruh TCWBT03. Oke. Oke, terus kita buat test suite lagi di sini, test suite yang dimana test suite-nya adalah TCWBT03. Oke. Oke, kita add, kita tambahkan lagi. Oke. Kita play. Oke, dia masuk ke admin, lalu ke data karyawan. Di sini harusnya. Oh, sebentar. Coba kita ulang lagi karena mungkin tadi karena tidak full layar kali ya. Coba kita ulang.
aku layarin dulu. Oh, sepertinya icon untuk ininya tidak terbaca atau saya salah klik. Oke, baik, sebentar saya benarkan dulu. Oke, baik. Tadi sudah saya sempat coba-coba. Ternyata emang yang tadi yang sebelumnya itu emang nggak kebaca ketika saya menekan tombol edit ya. Nah, kalau yang sekarang tadi saya coba lagi di sini dia sudah bisa. Oke, kita coba lagi. Oke, dia masuk. Nah, di sini oke, dia sudah bisa. Di sini akan karena tadi saya sudah coba jadi dia kebuat laporannya ada 2. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung masuk ke bagian yang black box testing. Di sini sebenarnya di sini saya ada kesalahan. Di sini untuk yang FR6 ini berdua dia tidak bisa pakai EQP. Setelah saya tanya-tanya, ternyata di sini harusnya dia menggunakan teknik table decision. Yang dimana jadi sebenarnya ini adalah harusnya jadi satu test case yang hasilnya seperti ini. Jadi user login sebagai admin, rule satunya berhasil, rule 3-nya dia tidak bisa dan rule 4-nya tidak bisa. Jadi intinya dia login sebagai admin, dia bisa mengekspor PDF-nya. Kalau dia login tidak sebagai admin atau misalnya selain admin misalnya karyawan, dia tidak berhasil mendownload PDF-nya karena fitur PDF hanya bisa didownload oleh login admin. Oke, sebenarnya ini hampir sama seperti yang bagian ini yang WBT 1 sama WBT 2 dia ingin mengambil admin. Mungkin kita coba saja. Berarti di sini kita action, record web. Di sini kita start record lagi. Kita close dulu. Kita masuk login, lalu kita masukin email lagi. Sign in. Nah, di sini admin dia bisa mendownload export. Pokoknya selain login admin, dia tidak akan bisa mendownload laporan dari keseluruhan karyawan di sini. Oke, berarti ini kita save, lalu kita oke, berarti kita ini yang TC BBT 01. Oke, kita oke. Lalu di sini kita buat test suite lagi, new test suite. Di sini TC BBT 01. Oke. Kita add yang TC BBT 01. Oke. Lalu kita play. Kita tunggu. Oke, nah di sini sudah berhasil dan seperti biasa di sini akan muncul laporannya. Kita masuk yang terakhir karena tadi ini kehitungnya 1 menggunakan decision table yang udah saya buat tadi di sini. Nah yang terakhir di sini kita menggunakan teknik BFA, yaitu adalah panjang nama karyawan di bawah batas minimum. Jadi seperti sama yang tadi yang ini yang 08. Di sini saya mengetes ketika
fieldnya kosong, jadi namanya kosong, hampir sama seperti yang di atas tadi. Oke, mungkin kita langsung coba saja. Di sini kita record web, start record. Kita gedein, kita login, kita masukin password dan username, sign in. Lalu kita pergi ke data karyawan, kita edit misalnya testing, kita hapus, terus kita update. Nah, di sini sama seperti yang teknik WBT tadi, di sini juga dia tidak bisa mengisi fieldnya. Jadi harus ada yang diisi. Kalau tidak bisa diupdate. Oke, kita isi aja misalnya list update. Oke, kita coba simpan lagi. Yang ini berarti TC BBT 02. Oke, lalu kita buat test suite, new test suite TC BBT 02. Oke, lalu kita add TC BBT 02. Oke, lalu kita run. Kita coba lihat hasilnya. Oh, dia sama seperti tadi, tidak terbaca tombol editnya. Oke, mungkin sebentar saya perbaiki lagi. Oke, baik. Setelah saya coba-coba masih tidak bisa. Yang pasti dia intinya sama kayak untuk test case-nya, dia sama kayak yang ini, yang WBT 03. Seperti ini. Oh, kenapa jadi tidak bisa? Oh, berarti ini tadi yang WBT 03 bisa. Cuman setelah saya coba lagi dia file, mungkin ini dari katalognya mungkin terjadi bug dari katalognya. Tapi untuk yang TCWBT 03 tadi udah ada laporannya di sini kalau nggak salah nih. Ini di sini udah ada laporannya. Tapi saya tidak bisa buka karena di sini butuh upgrade enterprise. Oke, baik. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan tentang pengujian WBT dan BBT menggunakan katalon dari project saya, yaitu sistem etos kerja perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.